pada bagian yang pertama ini saya ingin menyampaikan tentang sanitasi ya, yaitu tentang apa hal-hal yang membuat kita ini mengalami masalah di dalam kesukaran-kesukaran kita ya. Kita akan membaca dulu firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan ya, saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Nanti waktu kita membahas kita akan melihat ayat itu. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu. Begini firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Bapak, terima kasih kami boleh bersama-sama bertemu dari Malang, dari Lawang, dari Trenggalek. Kami bersyukur di masa-masa pandemi seperti ini, sungguh kami boleh terus bersemangat untuk menjadi murid-Mu. Kami mencari kesempatan untuk bisa membangun diri, membina diri bersama-sama. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang sudah berkumpul. Sekarang berkatilah kami, sehingga apa yang kami serahkan kepada Tuhan, waktu kami, tenaga kami, kesempatan kami ini. Sungguh Tuhan berkati dan Tuhan akan menolong kami untuk berjalan dalam terang-Mu, dalam pimpinanmu, dan itulah yang akan buat kami berhasil di dalam hidup kami ini. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kuat kuasa-Mu, tolonglah hamba-Mu, supaya dalam segala keterbatasan boleh menyampaikan firman Tuhan, dan kira lebih banyak daripada yang bisa hamba-Mu katakan. Engkau yang berkata-kata dalam setiap hati anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, setiap orang itu mesti punya, kalau masuk dalam suatu persekutuan, dalam suatu wadah, itu harus punya satu kesepakatan bersama, ya. Dan kita harus berjalan di dalamnya, karena itu adalah sesuatu yang seharusnya, begitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit, teman-teman, ya. Saya tidak tahu, teman-teman senang sepak bola, enggak ya? Suatu kali dalam kejuaraan dunia sepak bola, gitu ya, ada seorang pemain bola dari Inggris yang sangat terkenal pada waktu itu, yaitu David Beckham. Itu tahun berapa saya lupa deh ya. Kira-kira itu sekarang ini kan tahun 2000, ya kira-kira 10 tahun yang lalu lah, waktu dia masih main, 10-12 tahun yang lalu ya. Kan 4 tahun sekali itu ya. Jadi kira 12 tahun lalu atau 16 tahun lalu malahan gitu ya. Nah, David Beckham sangat terkenal sebab dia gelandang yang sangat hebat, operannya itu wah katanya sangat tajam, sangat tepat gitu ya, sampai temannya itu bilang, kalau Beckham sudah mengoper bola ke depan gawang, kita tinggal lari aja, nanti bola itu ketemu kepala saya, dul, masuk gitu ya. Sehingga dia sangat terkenal. Nah, jadi waktu itu dia main di Inggris, kalau nggak salah dia kapten malahan ya, tim sepak bola Inggris dalam Piala Dunia ya, lawan Argentina. Nah, saudara-saudara, ada cerita ini ya, ketika dia dikasari, jatuh, bluk, dia diprovokasi gitu ya. Lawannya itu memprovokasi dia dengan mengatakan sesuatu tidak ngerti. Beckham ini mengangkat kakinya ke belakang, begitu. Jadi dia menekuk kakinya ke belakang, duk gitu ya, dan kena pantatnya sedikit pemain itu ya. Tapi pemain itu langsung menjatuhkan diri, bluk gitu. Terus langsung dia kena kartu merah, keluar gitu ya. Wah, semua orang yang nonton itu, waduh gitu ya. Dan setelah acara pun, setelah pertandingan selesai, dibahas, ya si yang memprovokasi ini juga minta maaf. Mereka tuh olahragawan itu baiknya gitu ya. Mereka maksudnya terbuka gitu ya. Dia bilang ya memang saya tadi menjatuhkan diri juga gitu. Tapi udah kena kartu merah gitu dan tidak bisa main. Inggris kalah begitu ya. Dan itu menjadi berita yang ramai pada waktu itu. Ada banyak orang menganggap David Beckham tidak salah gitu ya. Tetapi di dalam olahraga itu ada kesepakatan, kalau kamu mengangkat kakimu dengan sengaja mengenai, itu
enggak boleh gitu lah ya. Itu adalah aturannya gitu, itu kesepakatannya gitu ya. Dan kemudian enggak bisa diganggu gugat. Nah, cerita itu berkembang sampai terus ya bertahun-tahun kemudian diceritakan ya. Dan David Beckham sendiri mengakui, ya saya salah gitu ya. Enggak boleh, sekalipun saya tahu saya diprovokasi, saya dijatuhkan, saya harus enggak boleh. Kenapa? Sebab saya itu kapten kesebelasan Inggris, gitu ya. Sebab saya adalah olahragawan, gitu ya. Saya harus menjalankan aturan sesuai dengan standarnya. Sesuai dengan sebagaimana saya seorang kapten kesebelasan Inggris. Nah, saudara-saudara, itu ya di dunia itu berlaku bahwa kita itu mesti hidup sebagaimana aturannya, gitu ya. Kita bertingkah laku sebagaimana yang diatur bersama, yang kita sepakati bersama, ya. Nggak ada excuse, gitu ya, dan mereka melakukannya dengan baik. Nah, sayangnya saudara-saudara, di dalam kekristenan itu seringkali orang nggak melakukan itu. Kalau kita membaca bagian yang kita baca tadi, sebetulnya itu disampaikan oleh Rasul Paulus yang berbicara pada teman-temannya di Efesus ya, jemaat di Efesus. Supaya apa? Supaya kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu, ya. Berpadanan dengan panggilan itu. Kalau kamu menjadi orang Kristen, kalau kamu menjadi murid Kristus, hiduplah sebagaimana seharusnya murid Kristus, ya. Ya kita enggak ada kartu merah, teman-teman ya. Enggak ada kartu merah begitu ya. Tetapi itulah panggilan kita. Nah, hari ini di dalam sanitasi ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat beberapa hal yang saya ajak kalian melihat apakah sungguh saya ini sudah hidup sebagaimana seharusnya murid Kristus, ya. Jangan sampai ya kita enggak akan kartu merah gitu, tetapi kita bisa menyedihkan hati Tuhan kalau kita enggak hidup seharusnya sebagai orang Kristen. Ya kita mesti menyadari Efesus pasal 4 itu adalah peralihan dari Efesus pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang lihatlah betapa besar kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus yang mengasihi kita, yang sudah mati bagi kita. Nah, sebab itu teman-teman gitu. Hiduplah sebagai orang yang dikasihi itu berpadanan dengan anugerah yang kamu terima itu. Gitu saudara-saudara ya. Nah, saya akan mengajak perhatikan beberapa hal dari apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Tolong diklik berikutnya, slide-nya. Yang nomor 1 itu adalah yang paling penting di dalam hidup bersama-sama sebagai orang percaya itu adalah Kristus. Ya, di ayat 1 dikatakan gini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Artinya aku ini sudah menjadi orang yang membayar harganya untuk menyampaikan kebenaran itu. Aku itu karena Paulus itulah pendiri jemaat di Efesus ya. Jadi aku itu minta saudara-saudara supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, kita ini mau bersama-sama bicara tentang bagaimana kita ini bersahabat, bersekutu, dan bertumbuh di dalam Kristus sebagai gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang hal itu, apakah yang paling penting di dalam persekutuan Kristen itu? Di dalam tubuh Kristus ini. Tentu yang paling penting adalah Kristusnya, saudara-saudara. Kristusnya itu yang paling penting ya. Jikalau kita tidak ada di dalam Kristus, maka kita tidak bisa bersekutu, gitu ya. Karena Tuhan menggambarkan kita ini seperti tubuhnya. Kristus adalah kepala. Kalau kita bukan kepalanya Kristus, berarti kita kepalanya orang lain. Nah, kalau kita kepalanya orang lain, ya tubuhnya orang lain. Gimana bisa bersekutu dalam Kristus? Tidak bisa, gitu ya. Nah, yang menarik teman-teman, saya mau mengatakan kalau kita tidak di dalam Kristus, kita dalam siapa? Di dalam setan-setan. Saudara-saudara, hal kerajaan Allah itu menjadi bagian dari tubuh Kristus adalah sesungguhnya adalah bukan cuma kita ini menerima keselamatan, tetapi sesungguhnya di dalam Kristus itu kita memulihkan kerajaan Allah. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Injil ya, kita akan bertemu dengan banyak bicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Kristus datang untuk memulihkan kerajaan itu. Dan kalau kita membaca Alkitab di akhir perjalanan,
maka kerajaan dunia ini akan dikalahkan dan kerajaan Allah itu akan berkuasa, ya, memulihkan kerajaan Kristus di mana Allah itu menjadi raja. Nah, teman-teman, kalau gitu selain kerajaan Allah ada kerajaan siapa? Saudara-saudara sekalian, itu adalah kerajaan si jahat itu, ya. Sejak kita berdosa, maka dunia ini dikuasai oleh si jahat, dan misi Kristus dalam dunia adalah juga memulihkan kerajaan Allah itu. Paulus berkata, ya, saudara-saudara, kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi kita ini melawan penguasa-penguasa kerajaan angkasa, penguasa roh gelap di udara. Saudara, kadang-kadang kita tidak merasa hal itu, ya. Kita anggap, mosok sih setan itu ada, gitu kan? Ada orang yang tidak percaya setan. Setan itu sudah tidak ada. Di kuburan tuh tidak ada setan, ada orang bilang begitu, ya. Loh, kok bisa tidak ada? Ya tuh setannya pada main sinetron semua gitu, ya. Pada main bioskop gitu, ya. Tidak di kuburan lagi gitu, ya. Dulu setan di kuburan, sekarang nggak ada lagi itu setan di kuburan, ya. Setan sekarang ada di TV gitu, ya. Ada di bioskop, ya. Karena dia lagi main sinetron gitu kan, ya. Loh, saudara-saudara sekalian, jangan menganggap ringan hal itu. Alkitab dengan jelas mengatakan ada kuasa kegelapan. Sebab itu kita mesti memilih dalam hidup ini. Sudahkah engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ini pertanyaan yang paling penting, saudara-saudara. Di luar Kristus, kita tidak akan bisa bertumbuh. Di luar Kristus, kita ini cuma ke gereja untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman, senang-senang. Tidak tahu senangnya saudara di apa itu di gereja, ya. Di Lawang, di Trenggalek, apa di Malang gitu, ya. Kalau di Trenggalek kali soalnya kalau wis pinter masak tadi itu, ya. Jadi banyak yang kumpul kali gitu, ya. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa bertumbuh bersama-sama. Sebab itu pagi hari ini sebelum kita meneruskan semua sesi, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya ajak kalian renungkan adalah, sudahkah kalian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah engkau menyerahkan hidupmu kepada Dia yang adalah Juru Selamatmu itu, Gembalamu yang baik, yang sudah mati untukmu, yang sudah bangkit untukmu, supaya di dalam Dia kita itu kemudian beroleh panggilan sorgawi itu, ya, kepada sorga itu, dan lalu kita berjalan bersama-sama sebagai umatnya, bertumbuh bersama-sama, bersaksi bersama-sama, sampai pada akhirnya kita pulang bersama-sama ke rumah yang kekal, bertemu dengan Kristus Yesus Tuhan kita, Kepala Gereja. Ya, teman-teman, mari kita mengambil waktu sejenak nanti. Apakah saya sungguh sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah apa-apa. Di luar Kristus kita akan menjadi ranting yang dibuang dan dibakar dan dimusnahkan. Saudara-saudara, kita bersyukur, ya, pagi ini kita boleh berkumpul bersama-sama, karena saya tahu semua saudara-saudara mempunyai hati untuk rindu mengenal Kristus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan Tuhan akan menuntun hidupmu. Dialah kepala gereja kita. Ya, saudara-saudara, yang kedua, apa yang penting dikatakan di dalam ayat yang kedua itu, ya? Dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Seluruh ayatnya itu lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Yang kedua itu adalah mengenai rendah hati. Nah, dalam konteks sanitasi, membersihkan apa-apa yang kotor itu. Rendah hati ini bicara tentang apa, teman-teman? Bicara tentang bahwa di dalam persekutuan bersama itu yang sering kali menghalangi saluran kita itu, yang membuat saluran kita mampet itu adalah kesombongan. Ya, rendah hati itu lawannya kesombongan. Saya mau ingatkan teman-teman bahwa sesungguhnya asal muasal dari segala dosa itulah kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan itu adalah saya yang paling hebat. Nah, saya yang paling penting, ya. Saya yang harus diperhatiin. Pokoknya untuk saya. Begitu kan, ya? Teman-teman, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu kata lain dari rendah hati, yang miskin di hadapan Allah. Tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Karena mereka lah yang sesungguhnya itu
menjadi milik kerajaan surga, yang mewarisi kerajaan surga, yang menjadi anak-anak Allah itu. Kenapa kok rendah hati begitu penting, teman-teman? Sebab ini nomor satu di dalam Kristenan ya. Menarik ya, ada seorang, kalau nggak salah Agustinus, saya lupa ya, satu tokoh gereja itu mengatakan, sesungguhnya di dalam budaya Yunani, di dalam budaya Alkitab, di dalam budaya Yunani di mana Perjanjian Baru ditulis itu, Romawi Yunani, tidak ada kata kerendahan hati itu. Ya, kerendahan hati, rendah hati itu adalah kebodohan, kelemahan, gitu ya. Orang mesti mempunyai self pride, gitu ya, mempunyai kebanggaan diri. Ya, buatlah dirimu hebat, jadilah dirimu sendiri, begitu loh. Yaitu filsafat Yunani itu begitu ya. Lalu dari mana muncul kata kerendahan hati itu? Katanya sesungguhnya itu muncul dari orang Kristen, gitu ya. Kata rendah hati itu muncul dari orang-orang Kristen. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kekristenan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa itu kelemahan itu menjadi kekuatan. Karena Tuhan Yesus yang berkata, marilah belajar kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan lebih jauh Tuhan Yesus mengatakan, kerendahan hati itu yang membuat kamu masuk surga. Kenapa begitu? Sebab kalau orang tidak rendah hati, dia merasa dirinya cukup baik, saya cukup kaya, saya cukup pinter, saya tidak perlu Tuhan. Gitu kan? Dan kalau dia bilang, saya tidak perlu Tuhan, Tuhan di kayu salib berkata, lihatlah aku mati bagimu, aku mengulurkan tanganku padamu. Lalu kita menolaknya, aku tidak perlu. Jadi gimana? Ya Tuhan akan bilang, oke, silakan jalan sendiri, gitu ya. Dan kemana dia menuju? Pastilah dia masuk neraka. Kenapa? Sebab sesungguhnya kita semua ini orang berdosa. Dan siapakah yang layak di hadapan Allah? Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Saudara-saudara sekalian. Karena itu mari kita belajar untuk rendah hati, ya. Kesombongan. Itu menghalangi, saudara. Apa yang menjadi penghalang kita? Seringkali karena kita itu menganggap diri saya paling penting. Apa efeknya dalam persekutuan bersama, dalam persahabatan rendah hati itu? Kerendahan hati itu menolong kita untuk melihat diri sendiri sebagai dengan apa adanya dan kelemahan. Rendah hati membuat kita bisa menerima pendapat orang lain. Kita tidak gampang tersinggung, gitu ya. Karena saya menyadari saya bukan siapa-siapa, gitu ya. Saya cuma orang yang berdosa. Kalau saya selamat itu karena kasih karunia Allah. Kerendahan hati itu membuat kita boleh melihat orang lain itu lebih utama, ya. Dalam Filipi pasal 2 dikatakan, hendaklah kau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, lalu bahkan mati di kayu salib, yaitu gambar rendah hati, supaya kita dipermuliakan. Saudara, kita dalam meneladani Kristus itu apa? Kita belajar rendah hati. Dan Tuhan mengatakan, begitulah pentingnya dalam persekutuan kita bersama. Rendah hati menolong kita untuk melihat orang lain lebih utama. Bukan saya yang penting, tapi orang lain yang penting. Sama teman-teman di arsitek, rumah saya itu jauh, teman-teman ya, di Cimbeluit. Gereja saya itu di Pasundan, itu 7 km ya dari kampus gitu. Terus saya suatu hari ngelesin ke Lembang karena saya nyari duit juga ya, ke Lembang. Itu naik motor lagi kira-kira 3 km ke atas. Jadi kira-kira 10 kilo. Habis pulang lesi saya mesti ke rumah teman di Sumbersari itu, yang Pasundan lebih ke sana lagi. Jadi kira-kira 15 kilo itu saya ingat ya. Hujan deres begitu. Saya udah aduh, hujan. Pulang aja lah gitu ya. Pasti nggak ada yang datang. Maka saya turun dari Lembang sampai hampir ke Ciamplas, mau belok ke Cimbeluit itu udah deket. Lalu saya ingat gini, ini hujan ya. Teman-teman juga rumahnya jauh-jauh. Nanti kalau saya nggak datang, ya apa yang lain nak getun gitu ya. Jadi kemudian saya memutuskan, enggak lah aku terus gitu ya. Jadi kemudian saya meneruskan perjalanan dalam keadaan hujan tuh pakai jas hujan, naik motor, terus sampai ke Sumbersari itu ya.
Saya terkejut teman-teman ya, sampai sana semua lengkap. Loh, saya kira loh, weh semua datang iya. Loh iya aku ya. Wah jauh-jauh datang deh, iya aku soalnya mikir aku gak datang kalian ya opo gitu. Terus teman-teman yang lain bilang gitu, loh iya kita juga mikir gitu. Tahu? Jadi waktu kita persekutuan itu semua lengkap, hujan deres. Kenapa? Karena yang satu memikir, ya opo yang lain nanti kalau aku gak datang. Hujan-hujan jauh-jauh datang, gak ada orang, lah getun gitu loh ya. Jadi semua mikirnya gitu, kumpullah kita semua. Saudara-saudara, kerendahan hati, memikirkan orang lain. Itu membuat persekutuan jadi indah. Ya, mari kita melakukannya. Yang ketiga, saudara-saudara ya, yang paling penting Kristus, yang paling inti adalah rendah hati. Yang ketiga itu adalah lemah lembut, dikatakan itu kan. Hendaklah kamu rendah hati, lalu lemah lembut. Lemah lembut itu lawannya apa? Tegar tengkuk. Apa yang membuat kita ini susah dan bersekutu dan bertumbuh dengan baik? Sebab kita tidak lemah lembut. Lemah lembut itu apa sih, Batik? Lemah lembut itu sebetulnya adalah sebuah kata yang dipakai di dalam bahasa Ibrani-nya itu yang menunjukkan bahwa sesuatu yang mudah diatur, sesuatu yang mudah dikuasai. Gambaran lemah lembut ini dipakai untuk apa? Katanya dipakai untuk menggambarkan ada seekor kuda, kuda liar, gitu ya, yang kemudian ditaklukkan. Jadi kalau kalian lihat film koboi itu ya, dinaikin, lompat, terus akhirnya dia tunduk, gitu kan? Nah, kuda liar yang ditundukkan ini katanya akan jadi kuda yang hebat sekali. Nggak kalah kuda peternakan itu ya, karena kuda liar itu punya otot yang bagus. Tetapi setelah dia ditundukkan, wah kuda itu jadi binatang yang luar biasa. Saya pernah ketemu kuda balap seperti itu teman-teman. Itu besar sekali ya. Kepalanya itu sebesar badan saya gini ya. Saya pegang kepalanya waktu itu diajak teman yang punya. Dia lagi makan kudanya gini ya. Terus dia bilang, Batik, ini salah satu kuda nomor 1 nih di Indonesia. Terus saya pengen ngelus kepalanya ya. Saya pegang kepalanya tuh, waktu saya pegang kepalanya, dia lihat siapa yang pegang saya gitu kan. Maka dia mengangkat kepalanya pelan-pelan tung gitu. Itu tangan saya kayak dilempar ke belakang begini. Lalu dia coba pelan-pelan gini ya. Karena besar sekali kudanya gitu ya. Besar sekali. Saya baru sadar kok kuda itu bisa kayak gitu ya. Besar sebetulnya kalau ketemu beneran ya. Ya teman-teman, tetapi kuda yang besar berotot itu kalau udah ditundukkan maka dia menjadi kuda yang sangat indah. Oh gitu katanya ya. Jalannya tenang gitu ya. Bisa mengatur langkahnya sesuai dengan kendali joggingnya begitu ya. Nah, teman-teman ini gambaran apa? Gambaran penguasaan diri. Ya, penguasaan diri yang baik. Lemah lembut itu adalah orang yang bisa menguasai diri. Ya, dan katanya barang siapa menguasai dirinya, dia lebih dari seorang pahlawan. Tapi orang yang tidak bisa menguasai dirinya seperti kota yang roboh temboknya. Ya, orang lemah lembut itu adalah orang yang bisa menguasai diri. Tapi lemah lembut juga bisa dalam arti seperti spons, seperti kuda yang diajari tadi, yaitu orang yang mudah diajar, teachable gitu loh ya, gampang diajarin. Nah, saudara-saudara, apa yang menghalangi kita seringkali dalam persekutuan? Sanitasi itu. Apa yang menghambat? Biasanya itu karena kita tegar tengkuk. Tidak mudah diajar. Karepku dewi. Itu kan ya. Ada saudara orang kayak gitu ya. Saya tidak tahu ya. Saya harap tidak ada di antara kita ya. Yang karepku dewi. Gitu ya. Tidak disiplin. Ya, tidak mau sama-sama belajar firman Tuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus mengatakan, belajar daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati menolong kita untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi sama. Lemah lembut mengajar kita untuk mau diajar Tuhan. Mau diajar sesama. Mau diajar pembimbing. Bahkan diajari oleh teman sepersekutuan. Yang kalau ditegur itu, kita bisa lembek. Begitu bisa diatur. Lemah lembut itu gampang ditekuk gitu ya, seperti spons yang mudah diperas gitu ya, mudah menyerap gitu lemah lembut. Teman-teman, kita tidak boleh tegar tengkuk. Kalau kita mau bertumbuh, kita mau bersahabat, kita mesti menjadi orang yang mau menerima keadaan-keadaan orang lain, keadaan kita sendiri ya. Kita mau diajar, kita rela mendengar ya, bukan ngomong terus, tapi dengar ya, dengar baik-baik ya. Biasanya kalau kita bersekutu itu kita butuh mendengarkan dengan baik. Itu lemah lembut.
Yang keempat, teman-teman, apa yang ditulis oleh Paulus? Paulus bilang begini, hendaklah kamu sabar, gitu ya, sabar. Nah, apa itu sabar? Teman-teman, sabar itu tolong diklik, ada kemacetan rupanya ya. Nah, sabar itu adalah gambaran sesuatu yang ada prosesnya, mengikuti proses ya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesukanya firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, Mazmur 1 ya, ayat 4, Mazmur 1 ayat 4 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya. Ya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan itu bukan instan, tetapi lewat sebuah proses. Sabar itu bisa dalam arti kita dengan tenang mengikuti prosesnya. Ya, enggak instan. Kita ini semua pengennya instan, gitu kan ya? Pengennya instan, bos. Cepat jadi. Saya bertobat langsung berubah. Enggak, teman-teman ya. Sesungguhnya kita ini perlu sabar, ada prosesnya. Kemarin saya sempat mendengar pendeta Raditya Oloan, itu ya, menarik ya, dia udah meninggal. Tapi salah satu yang dia cerita adalah bagaimana prosesnya. Ya, dia dulu adalah seorang pecandu narkoba. Ketika dia percaya Tuhan, dia bilang saya masih tidak karu-karuan, gitu. Tetapi di dalam iman kepada Kristus, saya berjuang langkah demi langkah. Dia bersyukur untuk istri yang menolong dia sampai akhirnya jadi baik. Nah, sebab itu dia mengatakan begini, kalau kita mau bersekutu bersama-sama, kita harus sabar. Sabar pada diri sendiri dan sabar pada orang lain. Dia bilang, dia tunjuk ya satu muridnya, waktu saya di dia bersama muridnya. Dia cerita, anak ini dulu, dia bilang si, siapa saya lupa namanya itu, perokok, dan segala macam gitu. Waktu dia bersekutu, dia bilang, saya ini sih ngerokok. Gitu. Dia bilang, enggak apa-apa. Itu ada proses berubah. Yang penting apa? Yang penting kamu terima Tuhan Yesus. Kamu mengasihi dia. Kamu bertumbuh dalam dia. Nanti gitu ya, semua akan dirubah. Ada prosesnya. Ya, jangan cepat-cepat menghakimi temanmu. Biarkan dia masuk dan biarkan dia isi oleh firman Tuhan. Dan firman itu seperti sebuah gelas gini loh ya. Nah ini saya punya botol minum nih. Ini tidak direncanakan teman-teman ya. Ini depan saya tidak kelihatan lagi. Ya apa-apa. Pokoknya ini saya bawa gelas ya. Sebuah gelas itu kalau dalamnya airnya kotor, bagaimana bisa membuatnya jadi bersih? Nah, saudara-saudara, kita memang bisa membuang gelas itu. Tapi setelah dibuang, gelasnya akan kosong. Cara lain bagaimana? Kita menuangkan air bersih terus gitu ya. Air itu akan lama-lama keruh. Setelah keruh makin bening, makin bening, makin bening. Terus tuangkan. Lama-lama seluruh gelas akan jadi airnya bersih. Bukan jadi gelas yang kosong, tapi gelas yang penuh dengan air yang bersih. Perlu waktu enggak? Perlu waktu. Karena itu mari kita sabar pada diri sendiri, sabar bersama kita. Enggak ada yang instan, saudara-saudara. Enggak ada yang instan. Semuanya ada waktunya. Ya, semuanya ada waktunya. Karena itu, mari saudara-saudara kita tekun dalam persekutuan kita. Ya, jangan mudah putus asa. Kok enggak maju-maju ya persekutuanku, kok enggak bertumbuh-bertumbuh ya, jangan putus asa. Mari jalan, gitu ya. Kadang-kadang Tuhan tuh mendidik kita dengan cara seperti itu juga ya, dengan kegagalan, dengan persoalan, dengan pergumulan. Waktu engkau bertelut, engkau menangis, engkau berharap persekutuan ini bertumbuh, teman-teman, dengan cara semua itu. Tuhan akan membuat engkau menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Suatu hari engkau akan berhasil. Ya, sabar. Yang terakhir, teman-teman, firman Tuhan mengatakan begini. Dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Tema utamanya sebetulnya kasih ya, tunjukkanlah kasih-Mu. Buntutnya adalah dalam hal saling membantu. Saya mau menyoroti saling membantunya, teman-teman ya.
Mengasihinya itu, ya kita tahu semua, kita dikasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita mengasihi orang itu ya apa? Itu masalahnya ya. Kasih itu apa sih secara sederhana? Kalau saudara mengasihi orang itu ceritanya piye? Saudara-saudara sederhana ya, kasih itu adalah memberi. Gitu ya. Memberi. Kepada siapa engkau memberi, engkau mengasihi orang itu. Gitu ya. Kalau engkau mengasihi dirimu sendiri, egois gitu ya. Apa yang kau lakukan? Kau akan memberi semua untuk dirimu sendiri. Bahkan kalau saya gereja, saya akan cari gereja mana yang menyenangkan saya. Nah, begitu kan? Memberi diriku sendiri. Saudara-saudara, kalau kita mengasihi orang lain, maka kita akan mulai memberi untuk orang lain. Ya, ingatlah ketika Tuhan Yesus berbicara tentang orang Samaria yang baik hati, itu kan orang tanya, lalu siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan itu sebetulnya ditujukan untuk hukum kasih itu kan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, akal budimu gitu kan. Lalu kasihilah sesama manusia. Nah, persoalannya kan kemudian ahli Tauratnya tanya, siapa sesamaku manusia? Lalu Tuhan Yesus bercerita tentang bagaimana mengasihi sesama manusia. Lalu dia cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ada imam, itu ngerti hukum Taurat. Orang Lewi, itu pekerja gereja. Mereka melihat orang terluka, mereka jalan lewat saja. Ada orang Samaria, ya itu orang kafir, buat orang Yahudi orang kafir kan, yang mereka tidak senang, itu orang yang kawin campur dan sebagainya ya. Lihat orang yang terluka itu, lalu dia katakan apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ada kasih. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia bukan lewat, tapi dia datang dan kemudian menolong orang. Rugi enggak dia? Rugi teman-teman ya. Dia kehilangan bajunya, kain toh untuk membalut. Dia kehilangan minyaknya yang untuk membersihkan luka-lukanya. Dia kemudian naikin keledai. Dia telah jadi naik keledai, dia menuntun keledai nih, capek dia. Lalu kemudian sampai di penginapan, dia rawat orang itu semalam. Udah gitu, besoknya dia tinggal titip pemilik penginapan. Rupanya temannya kali gitu ya. Tolong dirawat. Nanti kalau kurang, waktu aku balik, tak kasih lagi. Ini tak tinggali 2 dinar. Yang katanya bisa untuk nginep 1 minggu, katanya gitu ya. Rugi apa dia? Rugi waktu, rugi duit. Orang mengasihi itu rugi enggak? Rugi, saudara-saudara. Rugi. Saya enggak mau bohong ya. Kalau kalian mengasihi orang lain, kalian pasti rugi. Tetapi itulah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Supaya kita itu mengasihi. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah musuhmu. Dan orang yang menganiaya kamu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya kita harus mengasihi sesama kita. Di dalam persekutuan, apa yang membuat kita terhalang? Semua orang cuma mengasihi dirinya sendiri. Ya, kita egois. Persekutuan itu menyenangkan aku apa enggak? Saudara-saudara pikir enggak? Persekutuan itu aku menyenangkan orang lain enggak? Ah, itu dia. Ya. Kalau kita melakukan itu, kita melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Suatu hari pendeta Billy Graham cerita gini teman-teman. Suatu hari saya mengundang sahabat saya waktu masih hidup ya, namanya Karl Barth. Karl Barth adalah teolog, salah satu teolog yang sangat dihormati di abad 20 kemarin ya, dia orang meninggal, tapi tulisan-tulisannya hebat. Dan dia seorang yang sangat mengasihi Tuhan, sangat pandai, bukunya bagus-bagus. Dan dia seorang profesor. Suatu kali dia diundang ke Amerika, dan dia orang Jerman ya, dia diundang ke Amerika dan dia ada kuliah umum, penuh itu. Ruang kuliah kayak bukan stadion lah, aula lah ya, aula universitas, saya lupa di mana. Nah, di situ juga. Dan Billy Graham bilang, saya ada di situ. Gitu ya. Lalu Profesor Barth menceritakan tentang prinsip-prinsip kebenaran yang dia tulis itu ya. Banyak mahasiswa. Lalu setelah selesai, ada seorang mahasiswa, ada pejabat jawab. Seorang mahasiswa bertanya begini, Profesor, saya mau tanya, oke, menurut engkau dari semua ajaran-ajaran itu di Alkitab itu apa ajaran yang paling penting? Gitu ya.
Apa ajaran yang paling penting? Billy Graham cerita ya. Profesor Bart itu berdiam sebentar. Lalu dia dengan lembut mendekatkan mulutnya ke mic itu. Dan dia berkata, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Saudara tahu itu? Itu lagu anak-anak itu kan? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Ingat lagu itu? Dan profesor itu berkata, ini yang paling penting. Yesus mengasihi aku. Dan Alkitab itu memberitahukannya padaku. Saudara-saudara, kalau kita itu mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, sesungguhnya kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan itu. Ya, kita punya banyak perbedaan barangkali, kita banyak kesukaran. Tetapi apa itu bertemu bersama? Apa itu yang membuat kita bisa menerobos, membersihkan saluran-saluran kita supaya kita bisa bersekutu dengan baik? Kalau kita mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Saya berharap kalian mengasihi Tuhan. Itu cara nomor satu, cara yang terbaik. Dan kalau kita mengasihi Tuhan kita akan dituntun untuk memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi sesama kita. Saya mau mengakhiri pertemuan ini dengan sebuah cerita yang lain, teman-teman. Suatu hari katanya ada dua orang bersaudara itu yang sahabat, bersangat dekat hidupnya ya, dari kecil kakak adik ini sangat dekat hidupnya. Sampai kemudian mereka besar, mereka membangun usaha menjadi sangat kaya, mereka kerja bersama-sama. Tapi suatu hari namanya orang ya, di dalam bersama-sama itu ada pertengkaran yang terjadi. Ya, dan karena pertengkaran itu begitu tajam sampai adiknya itu sampai suatu hari itu tahu-tahu kakaknya ini kaget karena apa? Adiknya tuh benerin gudang gitu ya. Gudang mereka di seberang rumah itu dibenerin. Itu mau apa? Benerin gudang. Setelah benerin gudang jadi bagus. Nah, mereka punya cukup banyak uang ya. Tiba-tiba adik itu memindahkan barang-barangnya dari rumah mereka, rumah utama itu yang mereka tinggal bersama-sama dan keluarganya itu pindah ke gudang itu. Dia bilang, adikku ini kurang asem ini ya. Dia mau meninggalkan saya ini. Biarinlah, biar dia tahu rasanya gimana nggak enaknya kalau nggak hidup sama-sama kita. Kita udah selama ini saling mengasihi begini, gitu ya. Kakak itu diem aja. Adik itu kemudian memindahkan barang-barangnya masuk gudang semua, ya. Karena bagus, jadi dibenerin semua. Dan mereka kemudian ketemu di kantor, cuma menyapa, dan kakaknya enggak tanya juga. Dia bilang, saya enggak tanya juga kenapa, tapi dia bilang nanti biar tahu sendiri, nanti paling balik, gitu kan. Kemudian seminggu kemudian malam-malam dia dibangunkan suara ribut. Apa ini kok ribut? Gerutuk. Dia lihat keluar, itu ada bulldozer lagi mengeruk tanah. Apa ini? Dia langsung tanya pada orang-orang. Ini mau ada apa ini, ada apa? Oh, ini adikmu, Tuan. Kenapa adikku? Dia memerintahkan kami untuk membuat parit yang memisahkan antara rumah ini dan gudang itu. Kakak ini ngamuk. Ya, sekali dia ngamuk. Kurang ajar. Dia bukan cuma mau tinggal sendiri, tapi dia mau berpisah ya dengan saya. Kurang ajar betul dia. Gitu. Biarin. Dia marah dia. Kemudian besoknya setelah parit itu jadi, dia lalu mendengar ada air dialirkan dan betul-betul jadi sungai. Kakak ini nggak terima ya. Lalu dia panggil tukang kayu. Gitu ya. Lalu dipanggil tukang kayu. Lalu dia bilang, saya juga nggak mau lihat dia. Gitu ya. Pak, bikin pagar. Ya. Kasih pagar sepanjang sungai ini. Gitu ya. Yang tinggi. Saya nggak mau lihat atapnya rumah dia. Gitu ya. Wowongnya itu saya nggak mau lihat. Kurang ajar ini ya. Tolong dibikinkan. Gitu ya. Lalu dia bilang, saya ada urusan. Saya akan pergi. Ini
barangnya, dia kasih bahan-bahannya, kayunya, ini ongkosnya, kasih semua. Saya minta dalam 2 minggu saya balik, ini sudah tertutup rapat, saya tidak mau lihat lagi adik saya itu. Rumahnya, gentengnya pun saya tidak mau lihat. Gitu, yang tinggi. Gitu. Tukang kayu itu tersenyum saja. Lalu pergilah dia. 2 minggu lagi dia balik. Saudara-saudara, dia terkejut setengah mati. Kenapa? Itu tidaklah jadi pagar. Yang jadi apa? Ada jembatan kayu. Nyebrang ke sana. Oh, dia marah sekali. Mana tukang kayu itu? Panggil. Tukang kayu itu datang. Lalu dia bilang, kenapa bangun jembatan? Tapi waktu dia baru mulai marah, dia lihat adiknya itu lari menyeberangi jembatan itu. Ya, dia kaget, adikku. Terus dia lari menyeberangi jembatan itu. Kemudian dia berteriak, kakak, kakak, kok menyapa aku? Gitu ya. Tiba-tiba dia sudah di depannya dia. Lalu adik itu berlutut dan memeluk dia, kakak terima kasih. Loh, ada apa ini? Dia bingung. Adanya itu bilang, kakak, aku minta maaf. Aku salah. Aku tuh nggak senang sama kamu. Aku mau memisahkan diri kadamu. Aku bikin sungai supaya kita tidak ketemu. Tapi engkau membangun jembatan. Sekarang aku tahu. Aku tidak bisa hidup kalau tidak sama-sama kamu. Engkau lah orang yang sangat mengasihi aku. Lalu kakak itu memeluk adiknya. Dan mereka berangkulan. Mereka berterima kasih. Tukang kayu itu senyum. Lalu dia bilang, sudah ya, saya pergi dulu. Oh, Tuhan, kakak itu berkata, tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Engkau sudah menyelamatkan kami. Tinggallah bersama kami. Tukang kayu itu bilang ini, enggak. Masih banyak jembatan yang harus saya bangun lagi. Saudara-saudara, dalam cerita itu dikatakan ini fiksi itu ya. Tukang kayu itulah tukang kayu dari Nazaret. Yang ingin kita untuk bersekutu dengan sesama kita, saudara-saudara kita di dalam tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa hidup berpadanan dengan panggilan kita? Kalau kita memohon pertolongan dari tukang kayu itu, Yesus Kristus itu. Ya, Tuhanlah kita bisa mengusahakan apa yang baik, tapi Tuhanlah yang akan menolong kita mempunyai hati, mempunyai kekuatan, mempunyai tuntunan untuk berjalan seturut kehendaknya. Menerobos egois kita, menerobos kesombongan kita, menerobos kemalasan kita untuk bisa menemukan saluran yang terbaik supaya kita bisa bertumbuh memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama memulai retreat ini dengan merenungkan firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami sering kali lupa bahwa kami ini tubuh-Mu, dan kami mengira kami ini berjalan sendiri-sendiri. Ampunilah kami. Sadarkanlah kami, sesungguhnya kami ini adalah satu dengan yang lain itu berhubungan di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab tanpa Engkau kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Tetapi kalau kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami akan mempunyai hidup yang dipersatukan, bertumbuh bersama-sama. Dan kami akan membawa hidup kami dan hidup teman-teman kami, hidup keluarga di dalam gereja Tuhan ini menjadi hidup yang kekal sampai kepada surga nanti. Tuhan berkatilah semua kami, tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Amin. Teman-teman, saya ingin mengajak kalian untuk melihat, mohon diklikkan berikutnya, slide saya yang terakhir. Oke, kita melihat refleksi ya. Nah, refleksi itu sebetulnya terdapat di halaman 14 dalam buku. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, saya akan bacakan begini. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen, bersekutu itu bukan merupakan pilihan yang bagus, tetapi itu adalah kebutuhan kita. Ya, seperti makan, minum, tempat berteduh. Sebab Tuhan menciptakan kita dengan sebuah kebutuhan akan
Dia dan akan sesama kita. Kita adalah makhluk relasional. Nah, persekutuan kita itu akan menjadi wadah bagi kita untuk mempraktekkan kasih Tuhan di dalam diri kita. Ya, persekutuan adalah wadah bagi kita. Ya, untuk mempraktekkan kasih Tuhan. Nah, pertanyaan yang pertama, saya kira jawabannya sederhana. Apakah yang terpenting dalam persekutuan orang percaya? Dari apa yang kita renungkan tadi. Ya, silakan diisi. Dan apakah engkau sudah menemukan yang terpenting itu di dalam hidup? Yang kedua, menarik ya, Tuhan Yesus tidak memberikan sebuah sistem atau program khusus agar kita bertumbuh dalam persekutuan dengannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan satu program pun, teman-teman ya. Satu buku pun tidak ya. Tetapi dia memberikan kepada kita satu sama lain. Ya, teman-teman kita itu ya. Dia memberikan kita komunitas supaya kita bersekutu sebagai tubuh Kristus. Di dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan tidak kasih buku pemuritan sama sekali loh beneran. Dia cuma kasih kita satu sama lain. Murid dengan murid itu dia berkata, saling mengasihi ya, dan dunia akan tahu kamu murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi betapa indahnya persekutuan orang percaya itu. Nah, pertanyaannya, mengapa persekutuan kita gagal membuat kita bertumbuh? Ya, apa yang membuat hal itu? Kenapa kok? Apa yang kita rasakan di persekutuan kita? Kalau ada hal yang membuat kita gagal bertumbuh, coba ditulis. Apa ya yang kurang ya? Gitu. Barangkali juga yang terakhir, Tuhan itu memakai kita untuk memakai orang lain untuk menumbuhkan kita. Dan dia juga memakai kita untuk menumbuhkan orang lain. Nah, ini pribadi ya, renungan pribadi. Renungkan. Selama ini dalam dirimu sendiri, dalam diri kita sendiri, apa yang membuat saya ini gagal menumbuhkan orang lain? Ya, saya enggak usah lihat orang lain kok gagal menumbuhkan saya itu. Ya, itu juga boleh ya, tapi mari kita periksa diri sendiri ya. Kenapa saya? Apa solusinya? Itu penting ya. Apa solusinya? Apa yang ingin kau lakukan? Apakah saya masih belum punya Yesus? Apakah saya masih sombong? Apakah saya ini masih tegar tengkuk, gitu ya, susah diajar, maunya sendiri? Apakah saya ini mau cepat, instan, gitu ya? Saya enggak sabar. Apakah saya terlalu memikirkan diri sendiri? Apa yang selama ini menjadi ganjelan? Apa solusinya? Silakan diisi.